Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dini Ismat. Saya dari kelas 6B PGSD FKIP Universitas Majalengka. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan salah satu media pembelajaran yang dapat guru terapkan pada mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup di kelas 6. Standar kompetensinya adalah memahami dampak kerusakan hutan dan usaha-usaha dalam pelestarian hutan. Kemudian kompetensi dasarnya, yang pertama memahami kegiatan manusia yang merusak hutan, yang kedua memahami dampak yang timbul akibat kerusakan hutan, yang ketiga memahami upaya-upaya dalam pelestarian hutan. Kemudian indikatornya, yang pertama menyebutkan kegiatan manusia yang merusak hutan, yang kedua mendeskripsikan dampak yang timbul akibat kerusakan hutan, dan yang ketiga menjelaskan upaya-upaya dalam pelestarian hutan. Oke, langsung saja ke materi pembahasannya, yaitu hutan memiliki 3 peranan penting bagi kehidupan manusia. Pertama, hutan menjaga keseimbangan iklim karena tumbuhan hutan mengubah karbon dioksida menjadi oksigen sehingga bermanfaat bagi pernapasan hewan dan manusia. Yang kedua, hutan menjaga keseimbangan air karena hutan dapat menahan air hujan di dalam lapisan tanah sehingga air hujan yang jatuh tidak menimbulkan banjir. Bencana kekeringan di musim kemarau juga tidak akan terjadi. Nah, yang ketiga, hutan berperan menjernihkan udara yang telah mengalami pencemaran. Oke, di sini ada salah satu kegiatan manusia yang merusak hutan, kemudian ada dampak yang timbul akibat kerusakan hutan, dan ada upaya pelestarian hutan. Di sini kegiatan manusia yang merusak hutan yang pertama adalah melakukan penebangan pohon secara liar di hutan. Oke, dampak yang timbul akibat kerusakan hutan tersebut adalah, nah di sini kita mempunyai 3 gambar, di mana 3 gambar ini harus kita tempelkan di sini sesuai dengan urutannya masing-masing. Oke, di sini dampak yang timbul akibat kerusakan hutan pada penebangan hutan secara liar adalah akan terjadinya kebanjiran, mudahnya terjadinya kebanjiran pada pemukiman warga. Oke, langsung saja kita tempelkan. Baik, selanjutnya dampak yang timbul akibat kerusakan hutan yang kedua adalah, di sini kegiatan manusia yang merusak hutan adalah dengan melakukan perburuan hewan secara liar yang mengakibatkan dampak yang timbul akibat kerusakan hutan karena melakukan perburuan liar akan mengakibatkan, nah di sini ada 2 gambar, dan dampak yang timbul akibat kerusakan hutan tersebut adalah karena perburuan hewan liar akan mengakibatkan terjadinya kepunahan pada hewan-hewan di hutan. Oke, langsung saja kita tempelkan. Baik, dan yang terakhir di sini adalah kegiatan manusia yang merusak hutan adalah dengan melakukan pengundulan hutan mangrove yang terdapat pada pantai, yang mengakibatkan akan terjadinya penggundulan hutan mangrove pada pantai, sehingga akan mudahnya masuknya air laut ke pemukiman warga. Oke, kemudian upaya pelestarian hutan yang dapat dilakukan. Yang pertama, kegiatan manusia yang merusak hutan adalah penebangan liar yang pertama. Kemudian dampak yang timbul akibat kerusakan hutan akan terjadinya kebanjiran, akan mudahnya terjadinya banjir pada pemukiman warga. Kemudian upaya pelestarian hutan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan, nah dari 3 gambar ini, dan ternyata upaya dari pelestarian hutan yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan tebang pilih. Tebang pilih hanya memangkas atau memotong pohon-pohon yang sudah tua saja. Oke, kita tempelkan. Oke, selanjutnya yang kedua, di sini kegiatan manusia yang merusak hutan adalah dengan melakukan perburuan hewan secara liar yang mengakibatkan atau dampak yang timbul akibat kerusakan hutan tersebut
terjadinya kepunahan pada hewan-hewan langka tersebut. Nah, upaya pelestarian hutan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penghijauan pada hutan dan menjaga hewan-hewan agar tetap hidup di hutan. Oke, langsung saja kita tempelkan gambarnya. Nah, dan yang terakhir, di sini kegiatan manusia yang merusak hutan adalah perusakan hutan mangrove di pantai yang mengakibatkan timbulnya kerusakan hutan, yang yaitu terjadinya pengundulan hutan mangrove, sehingga tadi akibat yang mengakibatkan akan mudahnya terjadinya kebanjiran pada atau masuknya air laut ke pemukiman warga. Kemudian upaya pelestarian hutan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan penghijauan kembali atau reboisasi. Nah, kita langsung tempelkan saja. Oke, itu semua penjelasan yang dapat saya sampaikan. Nah, dari kegiatan manusia yang merusak hutan, kegiatan manusia yang telah banyak menimbulkan kerusakan pada hutan. Tadi beberapa kegiatan manusia yang secara langsung dan tidak langsung berdampak pada kerusakan di lingkungan hidup. Contohnya yang pertama tadi penebangan hutan secara liar yang mengakibatkan pengundulan hutan. Nah, kemudian yang kedua perburuan hewan secara liar yang mengakibatkan hewan langka berkurang jumlahnya hingga punah. Kemudian yang ketiga perusakan hutan bakau mengakibatkan pantai rusak karena abrasi dan tempat hidup binatang pantai musnah. Oke, selanjutnya dampak yang timbul akibat kerusakan hutan. Kegiatan penebang hutan secara liar menimbulkan kerusakan hutan. Jika hutan rusak, akan sering terjadi kebakaran hutan. Hutan rusak bisa menyebabkan terjadinya banjir. Hutan rusak juga akan mengakibatkan peningkatan suhu udara, penurunan kelembaban udara, mengurangi jumlah binatang predator, dan merubah susunan vegetasi di suatu kawasan. Oke, dan yang terakhir upaya pelestarian hutan. Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi. Melestarikan hutan bakar. Melestarikan hutan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pejabat negara saja, melainkan tanggung jawab setiap insan di Indonesia, mulai dari balita sampai manula. Setiap orang harus melakukan usaha menyelamatkan lingkungan hutan di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak. Dalam mengeksploitasi sumber daya tumbuhan, khususnya hutan, perlu memperhatikan. Yang pertama, tidak melakukan penebangan pohon di hutan dengan semena-mena atau tebang habis. Yang kedua, penebangan kayu di hutan dilaksanakan dengan terencana. Nah, dengan sistem tebang pilih atau penebangan selektif. Artinya, pohon yang ditebang adalah pohon yang sudah tua dengan ukuran tertentu yang telah ditentukan. Nah, dan kemudian yang ketiga, cara penebangan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merusak pohon-pohon muda di sekitarnya. Yang keempat, melakukan reboisasi, yaitu menghutankan kembali hutan yang sudah terlanjur rusak. Seperti halnya tadi yang ketiga, melakukan penghijauan kembali pada pantai sehingga tidak terjadi pengundulan pada hutan mangrove di pantai. Oke, selanjutnya yang kelima, melakukan afforestasi, yaitu menghutankan kembali atau menghutankan daerah bukan hutan untuk daerah hutan yang digunakan untuk keperluan lain. Selanjutnya yang keenam, mencegah kebakaran hutan agar hutan tidak mengalami kerusakan sangat parah dan lain sebagainya. Oke, itu penjelasan tentang materi kelestarian hutan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.